Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita Jaduman Otomotif. Untuk teman-teman yang baru mampir, silahkan klik subscribe karena kita mempunyai banyak info-info dan ilmu menarik. Untuk teman-teman yang ingin tukar tambah mobil bekasnya dengan mobil Zenik seperti ini, atau mungkin ingin tanya-tanya tentang Zenik atau mobil baru, silahkan di tag sales advisor kita dengan Pak Irfan Danu. Untuk teman-teman yang ingin sharing atau ingin tanya-tanya tentang mobilnya, kenapa kok bunyi atau mendengung atau audionya nggak bisa langsung kontak admin kita yang teknisi andal. Untuk teman-teman yang ingin kepo-kepoin kita di IG, ada juga kita di jaduman.otomotif. Dan untuk teman-teman yang ingin menyumbangkan sebagian donasinya, kita juga ada link Saweria. Teman-teman, kali ini kita akan sharing tentang kebocoran ya teman-teman ya. Jadi kebocoran ini sangat urgent dan sangat vital, bisa jadi dangerous atau berbahaya teman-teman ya, karena hubungannya dengan mesin, hubungannya dengan kinerja dapur pacu. Kebocoran ini bisa jadi berupa oli, minyak atau cairan teman-teman. Nah, kali ini yang kita bahas adalah cairan pendingin. Jadi cairan pendingin ini di Toyota dealer resmi itu biasanya menggunakan LLC, yaitu sebuah cairan khusus yang mana mempunyai warna khusus, yaitu warna pink. Tujuan utamanya LLC ini dibuat berwarna pink karena supaya ketika ada kebocoran itu kelihatan teman-teman. Bayangkan ketika LLC cuman kayak air bening, air putih biasa. Jadi ketika ada kebocoran nggak ada akan tanda, jadi kita kan nggak tahu itu bocor apa enggak. Tapi di sini Toyota berinovasi menggunakan cairan pink untuk supaya mudah mengamati dan mengetahui ketika ada kebocoran. Oke, kasus kali ini kebocoran cairan pendingin dimulai dari ketika customer service teman-teman ya. Nah, di sini pentingnya service seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman servis, semua kondisi kendaraan teman-teman akan dicek step by step, one by one komponen to komponen others ya, dari komponen satu ke komponen lain, sehingga komponen teman-teman tetap terjaga. Maksudnya ketika ada abnormal itu akan diinformasikan, ketika ada yang perlu diganti akan diinformasikan. Bayangkan ketika teman-teman tidak pernah servis, ada kebocoran dan tidak ketahuan ya, ini akan fatal teman-teman. Bisa berakibat ke turun mesin, bisa berakibat ke overheat, bisa berakibat ke headnya bengkok teman-teman ya. Bengkok sekian mili akan menyebabkan kinerja mesin jadi macet dan bisa menimbulkan kebengkakan biaya untuk perawatannya teman-teman, ketimbang kita servis rutin di bengkel resmi dengan biaya yang cukup terjangkau. Oke teman-teman, sistem pendingin ini mempunyai peran yang sangat vital teman-teman ya, terlebih untuk mesin dan AC. AC cuman efek sih, cuman karena mesin ini bekerja terus dan di dalamnya ada pembakaran internal teman-teman ya, yang mana pastilah di mana pembakaran pasti ada api ya. Ketika ada api pasti ada panas. Nah, ketika panas ini ditimbulkan oleh mesin, maka mesin itu membutuhkan pendingin teman-teman, pastinya. Kalau di motor kebanyakan pakai angin, tapi ada juga yang pakai air. Nah, di sini semua mobil pakai air teman-teman ya. Jadi pendingin air yang mana sistem ini bersirkulasi terus dan harus terus bersirkulasi tanpa ada kebocoran. Nah, ketika ada kebocoran pasti ada abnormal. Nah, saya jelaskan sedikit. Ketika pendingin itu bekerja dari mesin bersirkulasi, pasti kan juga nantinya ada komponen yang mungkin karena panas sealnya mulai kaku, sealnya mulai ada yang tidak seperti normal, entah itu terpencet atau kenapa, sehingga menyebabkan air itu bisa keluar dan menetes. Nah, ketika air ini menetes, kemarin ketika servis itu kelihatan teman-teman. Jadi customer kita arahkan untuk melakukan penggantian dan customer mau, dan ketika customer mau maka langsung kita eksekusi. Untuk melihat video lengkapnya, pembongkaran dan pemasangan, bisa dicek video berikut ini. Oke, kita mulai dengan pasang lift teman-teman. Kita harus mastiin pemasangan lift ini sesuai dengan blueprintnya atau sesuai dengan tata letak yang dianjurkan, supaya mobil tetap aman dan terjaga ketika kita menaikkan nanti. Kita harus
menyesuaikan kabel lift sesuai dengan kesamarataan antara keempatnya. Kita jaga supaya mobil customer tetap dalam kondisi bagus, tetap kondisi selamat, tetap kondisi yang mana tidak akan terjadi apa-apa nanti. Oke, kita mulai naikkan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan teman-teman ya, ketika kita pasang lift kita harus cek dulu kaki-kakinya sebelum kita naikkan. Kalau kita udah pastikan oke, kita naikkan. Jadi di sini mobil ini mengalami kebocoran ketika setelah servis teman-teman ya. Jadi customer setelah servis dan ditemukan oleh teknisi ada kebocoran, yaitu berupa bekas rembesan teman-teman ya. Oke, kita mulai dari membuka cover engine dulu bagian bawah. Oke, di sini ada 4 sekrup teman-teman, atau 4 baut ya teman-teman. Bisa dilihat ada 4 di depan dan 4 di belakang. Kita harus lepas semua, dan teman-teman jangan lupa ada 1 klip teman-teman ya. Jadi di sini ada 10 baut, 4 di depan, 4 di belakang, dan di samping ada 2 dengan 1 klip di tengah. Jadi 10 baut dan 1 klip. Oke teman-teman, selamat datang bagi yang baru mampir. Bisa klik subscribe untuk teman-teman yang baru mampir, karena di channel kita banyak ilmu teman-teman ya. Kita bisa sharing-sharing, bisa tanya jawab tentang dunia otomotif, atau mungkin teman-teman ada kendala dengan mobilnya, monggo bisa kita bantu di sini dan kita bisa sharing dan belajar bareng. Oke, kita tunggu dulu proses pembukaan cover engine bagian bawah teman-teman ya. Jadi di sini saya akan jelasin step by step. Nah, ini dimulai akan dibuat. Oh ya teman. Jadi ketika ada di bawah lift kita harus pakai safety teman-teman ya, terutama topi atau helm. Biasanya kita pakai topi lebih simpel teman-teman, karena emang sangat rawan ketika kita bekerja di bawah kolong mobil, akan rawan kebentur teman-teman. Kepala kita terutama kan kepala bagian yang rawan teman-teman. Jadi sangat diperlukan kehati-hatian dan kesafetyan. Oke, di sini kita udah membuka cover. Langkah berikutnya kita lepas dulu ini ya, drain plug atau kupu-kupu di sini. Untuk kita tap dulu teman-teman, kita buang dulu air pendinginnya supaya nanti ketika water pump kebuang itu cairan pendinginnya nggak meluber kemana-mana. Jadi untuk mengatasi terjadinya kolam yang mendadak dari pembagian water pump, kita harus antisipasi di awal. Jadi kita harus lepas dulu drain plug sehingga airnya biar kebuang dulu semua, biar semua yang ada di sistem pendingin ini biar lepas dulu, nanti baru kita aman, kita bisa lepas water pumpnya. Oke, kita mulai dari atas teman-teman ya. Setelah selesai kita tap cairan pendinginnya, kita buka dulu ini namanya persambungan dari filter udara teman-teman ya, atau ini berfungsi untuk induksi teman-teman. Jadi untuk meredam turbulensi atau mereduksi turbulensi dari udara, dan untuk jadi perangkap dari debu teman-teman. Jadi untuk memperangkap debu, jadi supaya debu itu nggak masuk langsung ke filter udara, ini diadakan komponen ini. Jadi teman-teman harus tahu seperti itu ya. Jadi di sini ada 2 baut dan 1 klem teman-teman ya. Nah, kita lepas dulu supaya kita bisa lihat lebih jelas. Nah, ini mohon maaf teman-teman ya, jadi ruangnya terbatas, jadi kita syuting juga dengan semampu kita. Oke, nextnya kita lepas fan belt teman-teman ya. Serpentine belt ini mempunyai tipe, ada yang penyetel manual, ada yang tipe seperti ini tensioner. Jadi untuk ras ini udah jadi masuk yang tensioner. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat ada bekas kerak pink teman-teman ya di area sini. Nah, ini di area sini. Jika teman-teman menemukan hal seperti ini, itu tandanya di area water pump teman-teman ada kebocoran ya. Jadi sebaiknya segera diperbaiki dengan cara diganti teman-teman ya. Oke, kita mulai pembongkarannya. Saya di sini akan melepas baut teman-teman ya.
Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 baut teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bahwa water pump ras ini punya 8 baut, dan ini sesuai pengencangan teman-teman ya. Kita lepas dulu semuanya baru kita pakai speed up, kita pakai reset biar cepat. Jadi seperti itu, kita mulai dari yang pertama sampai ke 8. Jadi teman-teman ya bisa membayangkan bagaimana dengan kondisi ruang mesin sesempit ini ya, kita masih bisa berusaha memberikan informasi kepada teman-teman dan memberikan edukasi kepada teman-teman, terlebih karena emang hal-hal seperti ini mungkin sepele teman-teman ya, mengenai kebocoran dikiranya mungkin nggak seberapa, ternyata akan berefek besar teman-teman, terlebih terhadap kinerja mesin, yang mana mesin itu kan terjadi pembakaran terus-menerus ya teman-teman ya. Nah, pembakaran terus-menerus ini kalau tidak ada yang mendinginkan, mesin itu juga bisa overheat ya kan. Overheat dalam artian bisa jadi macet, bisa jadi head silindernya bengkok, bisa jadi klepnya kena, bisa jadi pistonnya retak dan lain-lain. Karena emang panas ini sangat berlebih teman-teman, apalagi luar kota ya kan, apalagi luar pulau seperti itu. Nah, makanya fungsi dari water pump ini, sendiri adalah untuk memompa air, yang mana air ini juga butuh pendorong seperti jantung kita teman-teman ya. Jadi water pump ini selayaknya jantung kita, dia memompa air pendingin ke seluruh bagian-bagian mesin, mulai dari water jacket, terus ke termostat, terus ke selang atas, selang bawah, terus ke radiator, ke water pump lagi. Ini berputar terus menerus, dan ini harus terus teman-teman. Jadi nggak boleh berhenti semenit pun nggak boleh, karena ini emang dibutuhkan sangat penting teman-teman ya. Jadi sirkulasi ini akan terjadi terus menerus. Jadi gini, sebagai pengetahuan teman-teman ya, sistem pendingin ini ada 2 siklus. Jadi ketika siklus dingin dan siklus panas. Ketika teman-teman baru menyalakan mobil, ini kan terjadi siklus dingin, yang mana ketika siklus dingin ini yang bersirkulasi adalah air dari air pendingin dari water jacket. Dia nggak akan melewati radiator, dia akan melewati termostat. Dari termostat itu akan ada sistem bypass teman-teman. Sistem bypass ini akan membuka katup, yang mana katup ini belum terbuka atau masih tertutup ya, karena emang belum panas kan. Nah, ini akan terjadi sirkulasi pendek dari water pump ke termostat, akan kembali ke water jacket lagi gitu. Jadi water pump, water jacket ya kan, habis itu ke water pump lagi. Jadi sistem pendek. Ketika mesin udah mulai panas, nah sistem termostat ini mempunyai seperti gerbang teman-teman. Jadi di dalamnya ada seperti lilin. Nah, lilin sendiri teman-teman tahu ya, ketika lilin panas dia akan meleleh. Nah, ketika lilin di dalam termostat ini meleleh, akan menyebabkan ada sebuah katup yang keluar teman-teman. Ada katup yang keluar, sehingga akan membuka jalur panjang dari water jacket ke radiator. Nah, sistem inilah yang disebut siklus panas atau siklus panjang. Nah, di sini air dialirkan dari water jacket melalui termostat, habis itu ke water jacket ke selang hose atas, habis itu turun ke bawah. Nah, turun ke bawah ini karena sifat gravitasi teman-teman ya, melewati radiator kan di situ ada kisi-kisi untuk mendinginkan air pendingin tersebut. Nah, jadi air pendingin yang udah panas itu akan didinginkan melalui radiator. Nah, radiator di situ mempunyai kipas teman-teman. Nah, kipas itu bukan malah ke arah depan, tapi sebaliknya, kipas itu akan menyedot udara dari depan ke belakang. Nah, itu mempunyai fungsi kipas itu untuk menarik udara dari depan ke belakang sesuai laju kendaraan. Ketika kan laju kendaraan kan ke depan, ini akan memudahkan kinerja kipas. Jadi angin akan melaju melewati radiator dengan bantuan kipas tentunya ya kan, akan mendinginkan air yang panas dari radiator. Selain itu, angin tersebut juga akan mendinginkan mesin teman-teman ya, kan pasti melewati mesin nantinya. Nah, itu juga akan membantu pendinginan, tapi juga nggak signifikan teman-teman ya. Yang sangat signifikan di sini adalah sistem pendingin airnya. Di sini kita mulai membuka bautnya teman-teman ya, dengan bantuan air reset biar cepat teman-teman, karena emang speed up di sini diperlukan juga untuk kepuasan customer teman-teman ya. Jadi supaya customernya nggak nunggu lama-lama. Jadi di dealer resmi enaknya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa terkontrol, bisa mengatur speed ya. Ini udah kita lepas teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kita udah lepas. Bayangkan saja kalau cairan tadi nggak ditap, ini akan ngeluber kemana-mana teman-teman. Oke, udah lepas ya teman-teman. Nah, itu sekian infonya untuk pembongkaran. Teman-teman, ini spare part baru ya, kita unboxing dengan nomor 16100 B9490. Oke, ini kita bisa lihat ini ori teman-teman ya. Kalau dari dealer resmi pasti ori, dan sangat terjamin teman-teman. Kalau teman-teman ganti di bengkel resmi teman-teman ya, kita juga ada garansi juga. Nah, jadi sangat aman. Kita sarankan teman-teman ke bengkel resmi Toyota Auto 2000 atau mungkin daerahnya yang bisa teman-teman percaya. Nah, ini masih baru teman-teman ya. Kita tinggal pasang teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita pasang, kita bersihin dulu, kita pastikan dulu nggak ada kebocoran lagi teman-teman di area water pump itu.
teman-teman bisa lihat ya, kita harus bersihin dulu untuk supaya tidak ada rembesan, dan kita pastikan tidak remes lagi teman-teman. Dan pastinya bekas tadi kita harus bersihin teman-teman ya, supaya clear untuk customer dan kita sama-sama enak teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita bersihin lagi, kita pastiin lagi supaya customernya juga apa namanya beres teman-teman, nggak ada kebocoran lagi. Oke, kita akan menginjak pada pemasangan teman-teman ya, dengan yang baru sudah terpasang teman-teman ya, dan kondisi udah udah tersterilkan atau udah bersih. Nah, ini kita bisa lihat. Sekali lagi mohon maaf teman-teman ya, karena media shootnya ini sangat sempit teman-teman. Jadi kita ambil angle yang sangat memungkinkan terlihat semua, dan mohon maaf kalau emang ada baut yang nggak kelihatan, karena emang kita juga susah dalam perekaman. Jadi kita mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video yang kita tampilkan ini membantu atau mengedukasi kepada teman-teman yang ingin melakukan pembongkaran. Mungkin teman-teman yang di luar sana ingin mengganti rasnya sendiri, monggo dengan skill tekniknya yang dimiliki, atau mungkin teman-teman yang mungkin otodidak teman-teman yang ingin mencoba hal baru. Nah, ini bautnya yang panjang ya teman-teman. Kita perhatikan tempatnya, atau teman-teman bisa lihat dari awal, nanti pembongkarannya bisa di rewind. Karena emang di sini bautnya ada yang 14, ada yang 12 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus lihat benar-benar posisinya, dan ada yang panjang ada yang pendek teman-teman. Nah, di sini kita harus lihat sesuai dengan repair manualnya, tempatnya di mana, dan bautnya sesuainya di awalnya tadi di mana. Ini kita mulai taruh satu-satu bautnya teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini ada bautnya 8. Mana ini harus kembali seperti awal dan harus sesuai momen kekencangan teman-teman ya. Nanti kita akan ratchet dulu, habis itu kita kencangkan manual dengan menggunakan kunci. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada yang baut yang nggak kelihatan. Mohon maaf sekali lagi teman-teman ya, karena emang kita susah ambil angle-nya, karena emang terlalu sempit teman-teman ruang geraknya, ruang kerjanya. Jadi setidaknya kita berusaha menampilkan sebaik mungkin supaya gambar yang kita tampilkan bisa mewakili materi yang kita sampaikan kali ini. Nah, di sini udah tinggal satu baut kalau nggak salah teman-teman ya. Nah, di sini baut udah mulai hampir terpasang semua. Kita lihat dulu. Jadi jangan sampai ada baut yang tertinggal teman-teman ya. Tetap dengan konsep kehati-hatian kita bekerja, niat untuk menolong orang lain supaya orang lain juga bisa melakukan aktivitasnya dengan sempurna. Itu juga menjadi nilai tersendiri teman-teman ya, untuk kebaikan bagi sesama manusia. Oke, di sini udah terpasang semua teman-teman. Oke, di sini kita mulai pakai ratchet teman-teman ya. Jadi untuk mempercepat waktu kita ratchet ke 8 bautnya. Jadi di sini ada yang 12, ada yang 14, teman-teman harus paham teman-teman ya. Mohon maaf kita nggak menghafal mana yang 12 mana yang 14. Intinya dari video ini akan mewakili teman-teman ya. Jadi kelihatan yang atas sendiri itu 14 tuh ya kan. Nah, ini yang lagi kita ratchet ini 12. Nah, ini 12 ya kan, agak kecil. Nah, itu teman-teman bisa menghafalnya di situ. Jadi gampang teman-teman sebenarnya kalau emang udah menguasai tekniknya. Jadi kita tinggal, nah ini 12 nih. Nah ini juga 12 ya kan. Jadi yang kepala besar itu 14, yang lain 12. Nah, ini 14, makanya kita ganti setnya ya teman-teman. Nah, udah kencang semua, tinggal kita pakai stang besar teman-teman. Nah, ini akan mewakili momen teman-teman ya. Jadi kita kencangkan sesuai momen. Nah, ini udah mewakili momen teman-teman. Dan apa namanya, jangan sampai ada baut yang terlupa untuk dikencangin, karena emang ketika ada satu baut yang lupa dikencangin karena momennya nggak sesuai teman-temannya, jadi akan ada celah itu akan menimbulkan kebocoran lagi. Jadi air akan mengalir ke situ karena emang ada celah yang tidak rapat. Air itu akan mudah mengalir ke tempat yang nggak rapat teman-teman. Makanya dengan tujuan kekencangannya rata, air akan terkurung di dalam mesin ya, sehingga tidak akan keluar. Ya, mungkin ada yang keluar dengan berubah bentuk menjadi asap teman-teman ya, karena emang sifat dasar air kan ketika dipanaskan akan ini teman-teman ya, menguap, ya, akan menjadi asap. Nah, ini juga akan
nggak seberapa banyak teman-teman, nggak akan seberapa signifikan menguapnya, paling juga berapa mililiter sekian gitu kan. Dari kejadian kita juga, kita ketika nambah air pendingin ketika servis berkala itu nggak sampai seliter, paling juga sepersekian mililiter gitu kan. Jadi artinya air yang menguap itu nggak akan banyak teman-teman, jadi akan aman. Ya, makanya Toyota di sini mengembangkan sistem seperti ini untuk supaya mobil teman-teman aman. Sistem pendingin ini juga udah mulai dipakai di awal ya kan, ketika mesin ditemukan, karena emang sangat signifikan kinerjanya dan sangat efektif dalam mendinginkan mesin. Nah, ini kita udah mulai hampir selesai teman-teman ya dalam mengencangkan baut. Jadi teman-teman harus perhatikan dan jangan sampai kekencangan teman-teman ya. Ini akan juga berakibat fatal pada baut, bisa patah. Nah, kalau patah juga berabe, waduh, supaya teman-teman bisa tahu ini ada momen dan ada yang harus dikencangkan. Oke, next step, setelah kita kencangkan semua sesuai momen spesifikasi, kita pasang kembali serpentine belt teman-teman ya. Serpentine belt ini harus sesuai dengan alurnya, jadi supaya ketika mesin berputar juga berputar, memutarkan komponen lain yang sesuai diharapkan teman-teman. Seperti ini kira-kira ras teman-teman ya, bisa dilihat, nah, bisa dicontoh. Oke, nextnya kita kembalikan seperti awal, kita pasang kembali tempat induksi ya tadi teman-teman ya, tempat induksi air untuk meredam turbulensinya. Kita pasangkan klemnya. Nah, ini jangan lupa bawa dua ini teman-teman, ini juga penting untuk holdernya supaya nggak bunyi ya. Nah, jadi teman-teman di sini belajar banyak, jadi untuk mengembalikan seperti semula juga, dan juga untuk mendiagnosa mungkin bunyi dari apa ya. Nah, bisa jadi dari baut-baut seperti ini teman-teman, sepele tapi sepolo gitu kan kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi dari hal sepele ini bisa menimbulkan bunyi yang nggak nyaman teman-teman ya. Jadi pastikan rapat semua, udah dipasang ya kan. Nah, kita kencangkan kembali dengan air reset biar cepat. Nah, 1 2 ya, klemnya yang terakhir. Nah, itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengencangkan 3 item ini. Nah, ini udah kencang teman-teman ya, kita cek kembali. Nah, setelah itu kita kencangkan kembali teman-teman yang drain plug tadi yang sempat kita kendorkan. Nah, ini juga perlu teman-teman, kalau lupa juga nanti airnya akan kembali kebuang lagi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin berapa menit ya untuk memasang drain plug ini, dan drain plug ini ada di bawah teman-teman ya, perlu diketahui, ada di bawah kendaraan. Nah, setelah itu kita pasang covernya kembali teman-teman. Tadi kita juga udah belajar bagaimana melepas cover juga ya kan, bawa di bawah engine ras ada cover yang menutupi engine. Nah, tujuan utama cover ini untuk menghindarkan supaya kinerja fan belt itu tidak terganggu dari cipratan air teman-teman ya. Nah, ketika hujan, ketika teman-teman menerjang hujan, badai ya kan, badai. Nah, jadi untuk ketika teman-teman menerjang air genangan, jadi supaya nggak terciprat ke serpentine belt, karena biasanya gejala utamanya kalau serpentine belt kena air itu biasanya ada bunyi kayak tikus teman-teman, cicit-cicit gitu. Nah, itu terjadi slip di situ karena emang ada air yang masuk ke sirkuit serpentine belt. Nah, Toyota di sini udah mengembangkan teknologi yang mana ketika ada hujan dan teman-teman menerjang hujan, genangan airnya nggak bakal nyampe ke dalam karena emang rapat banget ras ini teman-teman ya, ketimbang mobil-mobil ras sebelumnya ya kan, atau Avanza atau Calya. Nah, yang mana ya pasti dimana ras sudah masuk kelas menengah ke atas teman-teman ya kalau menurut saya. Jadi sangat wajar ketika Toyota mempersenjatai ras dengan cover seperti ini, dan ini sangat safety ketika teman-teman melewati genangan air, karena emang genangan air nggak bakalan bisa masuk teman-teman. Nah, seperti ini. Atau mungkin dari problem lain, bisa jadi tikus ya kan teman-teman. Nah, itu juga tikus juga menjadi problem di kalangan masyarakat sekarang, karena kebanyakan masuk ke bengkel itu kabel sering digigit tikus, putus, indikator nyala, ABS nyala, cek engine nyala. Nah, diketahui bisa jadi kabel injektor, bisa jadi kabel coil, bisa jadi kabel sensor airbag, bisa jadi sensor ABS ya kan, banyak di sini karena emang tikus bisa masuk karena melalui celah-celah seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa diperhatikan teman-teman untuk lebih aware kepada mobilnya
bisa melindungi mobilnya lebih baik, mungkin dikasih cover mungkin ya. Mungkin kalau ori nggak ada ya bisa cari variasi lah mungkin, atau mungkin ada teman-teman dari komunitas mungkin yang bisa tahu tempat dimana beli atau bikin untuk melindungi cover bawah teman-teman supaya aman dari hujan dan tikus. Nah, itu kita pasang pakai RC juga teman-teman ya, biar cepet. Nah, sekali lagi teman-teman, terima kasih telah menonton. Tapi video ini belum selesai teman-teman ya, bisa dilihat sampai habis karena emang masih ada ilmu di next video kita setelah ini. Jadi jangan di skip, bisa ditonton sampai selesai. Nah, setelah itu kita isi airnya teman-teman ya. Tadi kan udah kita buang nih. Nah, kita isi air pendinginnya dengan air yang baru. Nah, seperti itu. Jangan lupa pula kita untuk mengendorkan bladder plug teman-teman ya, yang ada di bagian atas mesin engine. Nah, ini ada baut 10. Ini supaya angin yang ada di sirkuit pendingin akan keluar. Nah, kita kendorin seperti ini aja. Setelah itu kita isi lagi sampai air keluar di bladder plug teman-teman ya. Nah, itu kelihatan netes teman-teman ya. Nah, kalau seperti itu tandanya udah mulai anginnya keluar. Nah, jadi kita harus lihat sampai airnya keluar di bladder plug. Itu artinya udara udah habis di sirkuit pendingin. Kita kali ini akan mencoba nyalakan mesin. Nah, di sini mesin udah berputar teman-teman ya. Kita cek pemasangan safety belt, oke. Nah, tidak ada yang salah teman-teman. Nah, kita awasi airnya teman-teman ya, pasti akan naik turun teman-teman. Nah, itu gelembung-gelembung udah mulai muncul tuh teman-teman. Oke, di sini kita akan tambahkan, pasti ada penurunan kualitas teman-teman ya di radiator. Nah, seperti ini. Nah seperti ini. Nah, oke, kita tutup aja. Kita tutup aja. Terus kita juga jangan lupa isi reservoir teman-teman ya, untuk supaya cadangan air pendingin kita aman ketika radiator membutuhkan pendinginan atau tambahan cairan pendingin untuk dimasukkan ke radiator lagi. Oke teman-teman, teman-teman sudah paham kan bagaimana pembongkaran dan pemasangan water pump. Jadi sekali lagi saya tekankan teman-teman ya untuk kembali aware, kembali careful, kembali care kepada mobilnya, karena mobilitas teman-teman bergantung pada mobil tersebut. Bayangkan saja ketika kebocoran tersebut tidak teratasi dan tidak ketahuan, maka teman-teman akan macet di jalan, bingung di jalan, jadi ribet di belakangnya. Oke, sekian video dari kami. Bila ada teman-teman yang ingin sharing atau tanya-tanya, monggo silahkan nimbrung di sini. Kalau pengen teman-teman berbagi info ini dengan teman-teman, bisa tinggal di share, komen, like, dan lain-lain. Kalau pengen teman-teman ada request mungkin ini bang, silakan. Kita terima dengan lapang dada dan pintu selalu terbuka. Terima kasih telah menonton.